Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli SAGMA selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta tidak lupa pula kepada teman-teman yang seiman dan seperjuangan yang insya Allah selalu diberikan kemudahan dalam segala hal. Baiklah, dalam momen yang penuh berkah ini saya ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin apabila saya ada salah kepada Bapak dosen serta teman-teman sekalian, saya mohon maafnya. Baiklah, langsung saja. Saya Lailatul Qadariyah akan menjelaskan tugas yang saya buat dengan penuh perjuangan, yakni yang berjudul Perkembangan Pendidikan Islam pada masa Abbasiyah Islam di Andalusia. Kita lihat dari PPT ya. Ilmu pengetahuan tuh kayak bahan bakar kehidupan kita yang terus berkembang seiring waktu. Mulainya dari kita ngertiin lingkungan sekitar, penasaran sama masalah-masalah yang ada, terus usaha keras buat nemuin jawabannya. Kalau kita paham ilmu pengetahuan dengan baik, pikiran kita bisa berkembang, kerjaan jadi lebih efektif, dan muncul ide-ide inovatif. Mengapa saya mencantumkan pengertian ilmu pengetahuan di awal? Karena awal berdirinya Islam itu ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Baik, slide yang selanjutnya. Saya ada membaca buku yang Bapak kirim yang berjudul Intisari Sejarah Pendidikan Islam yang ditulis oleh Dr. Muhammad Hambal Sofwan. Bahwasannya perkembangan pendidikan Islam itu ada 5 periode. Yang pertama, periode pembinaan pendidikan Islam. Yang kedua, periode pertumbuhan pendidikan Islam. Ketiga, periode kejayaan pendidikan Islam. 4, periode kemunduran pendidikan Islam. Dan yang terakhir, periode pembaharuan pendidikan Islam. Karena di sini saya membahas pada masa dinasti Abbasiyah, maka cocok dengan periode yang nomor 3, yakni periode kejayaan pendidikan Islam. Nah, teman-teman, sejarah Islam itu ada 3 fase. Yang pertama, fase klasik. 2, fase pertengahan. Dan yang ketiga, fase modern. Selama fase klasik, antara tahun 650 Masehi hingga 1250 Masehi, 2 dinasti dalam Islam yang utama, yakni dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad dan dinasti Umayyah yang berada di barat, yakni tepatnya di Andalusia, menjadi lambang keemasan Islam. Baik dinasti Abbasiyah maupun dinasti Umayyah memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk mengedepankan penyiaran ajaran agama dan mempercepat kemajuan peradaban Islam global. Kehadiran mereka inilah memperkuat kebudayaan Islam secara global, yang menjadikan ilmu pengetahuan menjadi pusat kegiatan budaya utama pada saat itu. Jadi, di kota Baghdad yang dikenal sebagai pusat kejayaan Islam di wilayah timur, mereka nggak cuma bangun kota secara fisik, tapi juga secara peradaban. Salah satu landasan utamanya adalah ilmu pengetahuan yang terlihat dari pembangunan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu artinya rumah kebijaksanaan
atau kadang disebut juga Khazanah Hikmah atau Darul Hikmah, yang artinya gedung pengetahuan. Di sana ada tempat penelitian, perpustakaan, dan kantor penerjemahan yang tugasnya menerjemahkan karya-karya penting dari 3 peradaban besar, yakni Yunani, Persia, dan Romawi ke dalam bahasa Arab. Saya mengutip dari buku yang Bapak kirim yang berjudul Dinamika Pendidikan Islam yang ditulis oleh Dr. Siswanto MPDI. Bahwasannya waktu Al-Mansur jadi penguasa, mereka mulai mengerjakan proyek menerjemahkan buku-buku tentang astronomi dan kedokteran. Awalnya mereka cuma fokus menerjemahkan buat keperluan obat-obatan di istana. Terus kegiatan terjemahan ini terus berlanjut sampai zaman Al-Mahdi, tapi puncaknya pas zaman Harun al-Rasyid sampai Al-Ma'mun. Lanjut ke slide selanjutnya. Secara umum, keilmuan pada masa itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu ilmu nakliyah dan ilmu akliyah. Ilmu nakliyah mencakup studi tentang sumber-sumber Islam seperti tafsir, hadis, fikih, ilmu kalam, ilmu bahasa, dan kesusastraan. Sedangkan ilmu-ilmu akliyah meliputi bidang-bidang seperti falsafah, kedokteran, ekonomi, matematika, dan lain sebagainya. Menariknya nih teman-teman, yang saya baca di buku yang Bapak kirim berjudul Sejarah Pendidikan Islam yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Imam Fuadi MAG. Gak semua ilmu ini diajarin di madrasah formal. Sebagian besar ilmu diajarkan di masjid atau rumah-rumah para ulama. Nah, ini menunjukkan fleksibilitas dan keberagaman dalam cara mengajar di masa lalu. Di masa itu. Jadi, pengetahuan disampaikan dengan cara yang lebih santai, tapi tetap punya dampak besar dalam membentuk pemikiran orang-orang. Next slide. Dinasti Umayyah di Andalusia itu sebenarnya kelanjutan dari dinasti Umayyah di Damaskus yang tumbang setelah digulingkan oleh Abul Abbas As-Saffah dari dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi, yang juga menandakan berdirinya dinasti Abbasiyah di Baghdad. Nah, penguasa-penguasa Umayyah di Andalusia itu fokus banget sama pengembangan ilmu pengetahuan dan sains. Mereka banyak mendirikan sekolah dan perguruan tinggi sebagai pusat kebudayaan dan keberadaban. Oke, ke slide selanjutnya, yakni pembahasan. Membahas tentang kemajuan ilmu pengetahuan di Baghdad dan Andalusia. Kekuasaan Bani Abbasiyah di kota Baghdad muncul setelah menggulingkan Bani Umayyah yang sebelumnya berkuasa di Baghdad. Bani Umayyah yang dikalahkan dan terusir kemudian mendirikan kembali kekuasaannya di Andalusia, yakni tepatnya di Spanyol. Meskipun pertemuan antara kedua dinasti dimulai dengan konflik dan penghancuran dalam hal kekuasaan dan politik, namun dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, keduanya saling mendukung, berbagi pengetahuan dan mentransfer keilmuan masing-masing.
tercermin dari peran penting dua dinasti besar Islam pada masa tersebut. Kedua dinasti ini menggunakan ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk menyebarkan dakwah dan mempercepat kemajuan peradaban Islam di seluruh dunia. Nah, dinasti Abbasiyah dan Umayyah menjadi masa keemasan Islam pada saat yang sama. Ilmu pengetahuan berkembang pesat dengan pembangunan yang banyak tempat riset dan penelitian. Selain itu, munculnya cabang-cabang ilmu baru termasuk dalam ilmu sains, filsafat, ilmu kedokteran. Nah, ini memberi dampak yang dirasakan hingga saat ini. Saya ambil contoh dalam bidang kedokteran, yakni Ibnu Sina yang seorang ilmuwan muslim dari Baghdad. Maaf ya suara saya. Nah, Ibnu Sina ini memberikan sumbangan besar dalam menciptakan landasan pengetahuan dan mewariskan banyak karya penting. Salah satunya yakni Al-Qanun fi At-Tibb yang dianggap sebagai kumpulan pengetahuan medis terbesar dalam sejarah. Teman-teman, kedua dinasti ini giat banget dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dengan membangun pusat-pusat keilmuan seperti Baitul Hikmah dan Majelis Al-Mudzakarah, serta mendirikan universitas dan rumah sakit. Mereka juga mengalih bahasakan karya-karya ilmiah dari berbagai budaya ke dalam bahasa Arab, menyusun buku-buku ilmiah, dan mengadakan program penyusunan ilmu-ilmu keislaman. Baiklah, slide terakhir, yakni dampak kemajuannya. Saya persingkat saja ya, karena durasinya lama ini. Saya juga udah serak ngomongnya. Teman-teman pasti bosan dengerinnya ya. Oke. Kehadiran Baghdad dan Andalusia sebagai the Golden Age of Islam menjadikan Islam sebagai pusat kebudayaan dunia, dengan karya-karya ilmiah Muslim menjadi referensi utama bagi para ilmuwan di seluruh dunia, bahkan hingga saat ini. Kemajuan ilmu pengetahuan di kedua kota tersebut menjadi dasar bagi pengetahuan yang kita miliki saat ini. Dinasti Abbasiyah yang memerintah di Baghdad selama berabad-abad dan dinasti Umayyah yang memerintah di Andalusia selama kurang lebih 7 abad memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan, perubahan, dan penemuan yang berpengaruh dalam sejarah peradaban dunia. Baiklah, terima kasih untuk Bapak dosen serta teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.